Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan metode coaching dengan rekan sejawat dengan alur Tirta, di mana saya berperan sebagai coach dan rekan saya, Bu Sri Elpa, berperan sebagai coaching. Silakan menyimak video rekaman yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Eva, ada apa? Biasa, Apa kabarnya? Alhamdulillah sih, sekarang lagi baik-baik aja. Cuman yang lagi gak baik-baik sih kondisi kelas saya, Bu. Oh, kenapa kondisi kelasnya? Bu, saya tuh jadi lagi agak-agak jengkel gitu sama anak-anak ya. Anak-anak kelas 2 suka buang sampah sembarangan, kadang di kolong meja, kadang di kolong kursi. Jadi kayak kelihatannya kumuh dan gak nyaman. Kadang kan kalau makanan bekas kayak seblak gitu disimpan di bawah meja, jadinya menimbulkan bau yang gak nyaman gitu di kelas, Bu. Oh, gitu. Jadi apa nih yang akan diobrolin oleh Ibu dengan saya nih terkait dengan kondisi kelas Ibu yang kondisinya seperti Saya itu? mau ngobrolin kira-kira saya ingin dapat solusi biar di kelas saya biar sampahnya lebih tertata lagi, dibuang ke tempat sampah. Anak-anak saya punya kesadaran diri untuk bawa sampah ke tempatnya, jangan sampai buang sampah sembarangan lagi gitu, Bu. Saya inginnya kayak gitu. Iya, tapi dari yang Ibu lihat nih mengenai kebiasaan anak-anak itu sebenarnya apa yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Nyebabin anak kayak gitu mungkin dia kesadaran buang sampahnya belum tumbuh kayaknya ya, Bu ya. Karena kan memang kalau kalau di depan saya sih anak-anak baik-baik aja ya, Bu, nggak buang sampah sembarangan. Tapi kalau lihat dari hasilnya berarti dia lagi buang sampahnya di saat saya nggak ada gitu. Jadi dia mungkin jajan kali, lagi istirahat atau sebelum masuk kegiatan, jadi dia buang sampah sembarangan di kolong meja seperti itu. Makanya pas saya cek itu lumayan kotor di kolong mejanya masing-masing. Ya biar tumbuh tuh rasa kesadaran anak-anak itu bagaimana nih rencananya? Bagaimana caranya nih yang Udah Ibu akan saya lakukan? lakukan sih dari kemarin-kemarin, suka ngomelin ya, Bu, ya biasa lah, suka ngomelin, suka ngasih tahu lah, bukan ngomelin sih, tapi mungkin kalau Iya, ketangkep anak kalau mungkin ngomel gitu ya, kayak anak-anak jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Nurut sih, pas waktu itu dia ambil sampahnya, dipungutin, dibersihin, besoknya masih tetap gitu. Pas 2 hari kemudian masih gitu lagi. Saya jadi bingung harus gimana. sebaiknya mungkin Ibu membuat rencana ya ke anak-anak tuh apa yang bisa Ibu lakukan untuk menumbuhkan kesadaran budaya bersihnya ya, terutama untuk di kelas gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Ibu nih? Kalau dilihat dari kemarin saya hasil ngomel-ngomel, bukan ngomel-ngomel aja, hasil ngasih tahu gitu di depan kelas, kayaknya emang belum efektif ya. Mungkin saya nanti akan cari cara lain, kayak misalkan nonton video dari YouTube, atau mungkin saya bisa pakai cerita-cerita gitu, Bu, pakai cerita-cerita, bikin dongeng gitu tentang bagaimana bahayanya sampah kalau kita biarkan berserakan di mana saja. Ibu kalau misalnya kita nilai nih kebiasaan anak itu untuk budaya bersihnya, kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi yang mana ya anak-anak kelas 2 ini Anak menurut saya Ibu? di kelas 2 kalau dari hasil dari kemarin-kemarin sih kayaknya mereka baru nyampe angka 4 gitu atau 3 gitu. Antara 3 sampai 4 lah. Kalau dari 10. Waduh, lumayan ini juga ya karena mungkin belum terbiasa ya buang sampah pada tempatnya ya. Ya, Berarti ini ya lumayan juga ini Ibu, usaha yang harus Ibu lakukannya nih nanti untuk bisa membangun kesadaran diri mereka ya, untuk menumbuhkan kebiasaan hidup bersih sama membangun kesadaran diri membuang sampah, pada tempatnya ya. Dari yang tadi rencana Ibu lakukan tuh, apa, kan selama ini mah baru dinasehati, baru ditegur. Tadi kan Ibu punya rencana untuk membuat,
cara lain gitu ya, dengan bercerita, dengan tema-tema kartun ya yang mereka mudah diingat, kemudian mungkin nanti mau menginikan video. Nah, kira-kira kapan itu mau dilakukan? Mau dilakukan sih kira-kira saya kayaknya sih mulai hari Senin besok kayaknya deh Bu. Mulai Mmm, hari Senin ya besok karena kan target saya kalau tadi dari kata Ibu 10 ya, saya pengennya sih mereka bisa sampai jangan 3 dan 4 mulu gitu. oh iya, berapa targetnya yang rencana mau Ibu capai itu dari kira-kira dari angka 3 atau 4 mau sampai ke angka berapa nih kira-kira? Yang, Targetnya yang apa ya, yang apa ya? ya bisa kita capai lah ya. Harapkan sih nggak muluk-muluk sih kalau nyampe 10 bagi saya sih lumayan muluk-muluk karena biasalah anak Mmm, kelas 2 mah memang karakternya masih anak-anak yang masih labil gitu Bu. iya. Target saya sih inginnya dia bisa sampai ke angka 8 sih bagi saya cukup bagus sih Bu. Iya, 8 juga sudah baik katanya karena mau mengubah dari 4 ke 8 ya perlu kerja keras kita juga ya, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu bisa berhasil. Nah, dari 2 rencana itu yang akan jadi prioritas yang mana dulu? Dari yang bercerita dan nonton video Prioritas sih itu? kayaknya yang lebih mudah sih bikin dongeng dulu ya Bu, karena kan Mmm, misalkan mudah-mudahan sih dengan adanya interaksi langsung antara saya sama murid saya lewat cerita atau dongeng yang saya mungkin nanti mhm. buat menggunakan karakter yang mereka kenal bisa berubah gitu. Jadi saya lebih kepada buat dongeng sih, Bu, buat cerita. Akan berapa lama Ibu lakukan itu kegiatan tersebut? Kurang lebih Dan mungkin selama 1 bulan mungkin Bu, kurang lebih selama 1 satu bulan bulan? ya, iya selama 1 bulan gitu. Setiap hari Senin selama 1 bulan saya lakukan dongeng-dongeng itu. Oh, nanti, yang akan Ibu lihat, tingkat keberhasilannya melalui apa tuh? Selama kalau Keberhasilan kalau dalam 1 bulan itu udah Ibu lakukan? keberhasilannya sih yang paling terlihat mungkin lebih anak lebih kesadaran diri buang sampahnya lebih bagus ya, terlihat dari gak ada sampah yang berserakan di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah mungkin lebih skala lebih besarnya, tapi kalau untuk skala lebih kecil untuk kelas saya ya jangan sampai ada sampah di kelas saya, mau itu di lantai, di kolong meja atau di bawah kursi gak ada sampah seperti itu sih indikat yang buat saya untuk indikator keberhasilan dari program saya ini atau yang keinginan saya ini. Ya, tadi juga Ibu ada rencana mau video juga ya? Apakah ini juga akan dilakukan setelah mungkin lewat cerita? Itu mungkin akan dilakukannya kalau misalkan itu sebagai planning B ya Bu, sebagai Oh, rencana gitu. cadangan jika setelah 1 bulan nanti tidak ada perubahan di diri anak nih. Misalkan saya setelah Mmm, cuap-cuap, cerita-cerita, anak masih tetap aja kebiasaannya, mungkin saya nanti akan melangkah ke video ya Bu, menggunakan cara itu. untuk, melaksanakan rencana Ibu tadi ya, untuk menumbuhkan kebiasaan hidup bersih di anak-anak, itu kira-kira siapa aja yang akan Ibu libatkan di Yang akan dalam saya libatkan dalam programnya? program itu mungkin guru kelas yang dekat, guru kelas 1 sama guru kelas 3 untuk melihat keberhasilannya, untuk menilainya. Juga mungkin yang atasan saya, kepala sekolah ya, kepala sekolah bisa melihat keberhasilan atau perubahan yang terjadi di kelas saya. Mungkin itu aja sih Bu. Kalau boleh memberikan saran sih, sebaiknya mungkin Ibu juga melibatkan guru-guru lain terus, pada saat acara gitu atau bisa juga orang tua ya, dilibatkan ya, untuk menumbuhkan kebiasaan di rumah. Oh iya iya, Ini pun kalau bener-bener. memang, Iya bener. bisalah gitu. Bisa bener Bu, melibatkan orang tua biar kebiasaannya tidak hanya di sekolah aja ya, tapi bisa sampai Iya, dibawa ke rumah. Jadi emang jadi kebiasaan hidupnya dimanapun dia berada, dia buang sampahnya pada tempatnya. Iya bener Bu, terima kasih banyak Bu. Aduh saya tadi sampai melupakan pihak orang tuanya. iya. Kalau setelah 1 bulan ini nanti Ibu evaluasi, bagaimana tindak lanjutnya ya kira-kira? Tindak lanjutnya mungkin ada 2 kemungkinan ya Bu, ada kemungkinan berhasil dan tidak berhasil. Kalaupun dia Mhm, berhasil,
saya akan tetap melakukan cerita-cerita, tapi mungkin intensitas ceritanya sudah tidak terjadwal lagi gitu. Jadi ceritanya hanya momen-momen tertentu atau suasana-suasana tertentu kalau yang awalnya tadi terjadwal. Dan kalaupun kegiatan saya itu tidak berhasil mempengaruhi kesadaran anak untuk buang sampah pada tempatnya, mungkin akan cari cara lain ya, mau itu dari video atau mau dibawa langsung anak ke lingkungan, bagaimana lingkungan bersih dan tidak bersih, mungkin seperti itu sih Bu. Ya, tapi mudah-mudahan dengan rencana yang Ibu akan lakukan di sebulan pertama, ya tentang cerita, ya kalau menggunakan cerita dengan kemasan yang menarik sehingga anak bisa mengubah perilakunya itu bisa berhasil dan mungkin lewat tontonan tadi video-video yang bisa menggugah ya, menggugah bahwa begitu pentingnya hidup bersih dan hidup sehat terutama di lingkungan yang paling dekat dengan mereka di rumah dan khususnya di sekolah ya, di kelas. Ibu, tetap semangat untuk melakukan itu, semoga berhasil ya. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas saran-saran Ibu. Benar-benar sekarang saya sudah menemukan pencerahan gitu. Nanti saya Iya. mau ngapain. Terima kasih banyak Bu. Iya, semangat terus ya Ibu, semoga berhasil. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Iya, Bu. Waalaikumsalam.